saya Erlisa Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 304021000091. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mata kuliah MKI dan Vintage, yaitu Manajemen Risiko Valuta Asing dalam Era Vintage. Baik, yang pertama yaitu adanya strategi hedging dan dampaknya pada efisiensi. Definisi risiko valuta asing sendiri yaitu risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi biaya dan pendapatan suatu bisnis. Pentingnya manajemen risiko dalam dunia bisnis global, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi laba sehingga penting bagi perusahaan untuk mengelola risiko tersebut. Konsep dasar risiko valuta asing. Pengertian risiko nilai tukar. Ketidakpastian yang terkait dengan perubahan nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi transaksi internasional. Selanjutnya adanya strategi hedging. Definisi hedging strategi yang digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang dengan menggunakan instrumen keuangan tertentu. Berikutnya terdapat kontrak forward, di mana kontrak forward sendiri itu terdapat keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu yang pertama, mengunci nilai tukar untuk transaksi di masa yang akan datang. Yang kedua, fleksibilitas dalam jumlah dan tanggal penyelesaian. Sedangkan kerugian dari kontrak forward sendiri yaitu tidak dapat diperdagangkan di pasar terbuka serta keterbatasan likuiditas. Berikutnya yaitu futures. Pengertian kontrak futures yaitu perjanjian standar untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu di masa depan yang diperdagangkan di bursa resmi. Perbandingan futures versus forward yaitu futures perdagangan di pasar terbuka dan memiliki standar yang lebih ketat, sedangkan forward lebih fleksibel dan sering digunakan dalam transaksi yang lebih pribadi. Di sini terdapat studi kasus yang berada di Eropa seperti Revolut. Apa itu Revolut? Yaitu sebuah perusahaan vintage berbasis Eropa yang menyediakan layanan perbankan digital termasuk pembayaran internasional, investasi, dan manajemen, teknologi dan solusi inovatif, yaitu penggunaan aplikasi mobile untuk manajemen keuangan real time dan layanan multi mata uang dengan nilai tukar kompetitif, serta solusi otomatis untuk melindungi nilai atau hedging terhadap fluktuasi nilai tukar, dan yang terakhir integrasi dengan teknologi AI untuk analisis data keuangan. Opsi mata uang. Definisi opsi mata uang sendiri yaitu kontrak yang memberi hak, bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang asing pada harga tertentu. Jenis opsi ada call dan put. Opsi call memberikan hak untuk membeli mata uang pada harga tertentu. Opsi put memberikan hak untuk menjual mata uang pada harga tertentu. Keuntungan dan tantangan itu sendiri yaitu keuntungan mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar, fleksibilitas dalam memilih waktu transaksi, sedangkan tantangan itu sendiri yaitu biaya premi yang dapat tinggi. Berikutnya, dampak vintage pada hedging. Yang pertama, inovasi teknologi dalam layanan hedging. Yang kedua, automasi dan real-time analytics. Dan yang ketiga, peran startup vintage dalam membantu bisnis kecil. Adanya blockchain dan manajemen risiko. Yang pertama, penggunaan blockchain untuk transaksi lintas negara. Blockchain memungkinkan transaksi mata uang internasional yang lebih cepat, transparan, dengan biaya yang lebih rendah. Sedangkan yang kedua, keamanan dan transparansi. Blockchain menyediakan sistem yang aman dan transparan. Dan ketiga, contoh platform blockchain untuk valuta asing. Platform seperti Stellar dan Ripple memungkinkan penyelesaian transaksi valuta asing secara langsung menggunakan teknologi blockchain. Baik,
Di sini terdapat juga keterbatasan teknologi vintage. Yang pertama, risiko teknologi. Kedua, ancaman serangan siber yang dapat membahayakan data dan sistem keuangan. Ketiga, potensi kegagalan sistem akibat tingginya ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Keempat, ketergantungan pada data. Kelima, vintage sangat bergantung pada akurasi dan kelengkapan data. Dan yang terakhir, data yang tidak valid atau tidak lengkap dapat menyebabkan analisis yang salah dan keputusan keuangan yang sangat berisiko. Regulasi vintage dalam hedging. Yang pertama, regulasi di Asia dan Eropa. Di Uni Eropa memiliki kerangka regulasi ketat untuk melindungi pengguna vintage seperti PSD2, Payment Service Directive. Dan di Asia, negara seperti Singapura dan Hong Kong menerapkan regulasi proaktif untuk pengembangan vintage dengan pengawasan ketat pada risiko teknologi. Yang kedua yaitu perlindungan investor. Regulasi bertujuan melindungi investor dari kerugian yang disebabkan oleh kegagalan teknologi atau manipulasi data. Dan yang terakhir yaitu terdapat perbandingan antara hedging konvensional dan vintage. Yang pertama yaitu efisiensi terhadap biaya. Vintage menawarkan biaya transaksi lebih rendah dibanding metode konvensional. Dan yang kedua, kecepatan serta fleksibilitas. Transaksi vintage berlangsung lebih cepat dengan akses fleksibel melalui perangkat digital. Sedangkan yang terakhir yaitu dampak pada bisnis kecil vintage. Vintage memungkinkan bisnis kecil mengakses alat hedging yang sebelumnya hanya tersedia bagi perusahaan besar saja. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.